Jadi sebelum 1800, kekristenan masuk ke Sumatera itu pada abad ke-17, lalu meluas pesat di abad ke-19 berkat misionaris Belanda dan Jerman. Lalu kala itu Sumatera kaya akan budaya dan menarik migran Tiongkok, yaitu di Bangka Belitung, Riau, dan Jawa, yang menguasai sektor tambang dan perkebunan. Lalu Kristen hadir dan berkembang di tengah keberagaman ini, menghadapi tantangan dari budaya lokal yaitu Nias dan Mentawai dan dominasi Islam yaitu Aceh dan pesisir. Lalu fokus awal misi Kristen adalah pada suku Batak dan Karo di Sumatera Utara yang menghasilkan gereja besar seperti HKBP dan GBKP pada abad 19-20. Perhatian khusus diberikan pada Tapanuli Utara yang cepat menerima misi Jerman dan Tanah Karo yang awalnya menolak Kristen dan Islam, namun kemudian mengalami pertumbuhan gereja yang pesat setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, sejarah Kristen di Sumatera Utara, khususnya di suku Batak, berkaitan erat dengan HKBP. Meskipun misi awal Richard dan Nathan gagal, namun Nommensen ini pada 1861 ia berhasil dengan pendekatan efektif yang membangun hubungan baik, mendirikan gereja pertama di Huta Damai, dan bekerja sama dengan pemimpin lokal seperti Raja Pontas, Lumban Tobing. Nah, pertemuan 4 misionaris ini seperti Heine, Klamer, Betz, Van Dan Van Asselt di Parausorat, Sipirok, pada 7 Oktober 1861, mereka membentuk akronim HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan. Nah, Nommensen membangun permukiman Kristen Huta Damai lengkap dengan sekolah dan gereja, karena Kristen dianggap kelompok menyimpang. Ia dipandang sebagai pemimpin dan berhasil menggabungkan tradisi Batak dengan teologi politik Jerman. Pendekatannya yang menghargai diskusi dan dialog, serta mengadaptasi kepercayaan Batak, seperti menganggap tongkatnya punya kekuatan magis, memperkuat posisinya. Nah, kedatangan tunangannya Carolina Margareta Guthborg dan Peter Heinrich Johansen pada 1866 sangat penting. Johansen meski kurang dikenal dibanding Nommensen, ia juga berperan besar dalam pendidikan dan penerjemahan Perjanjian Lama ke bahasa Batak. Nah, kolaborasi Nommensen, Raja Pontas, dan Johansen adalah kunci sukses awal Kristen di Silindung. Nah, pada tahun 1876, komunitas Kristen di Silindung mencapai 2.000 orang. Nommensen memperluas misi ke Danau Toba yang menjalin hubungan dengan si Singamangaraja ke-9. Strategi penginjilan bergeser ke konferensi kelompok keluarga yang membentuk Volkskirche atau gereja rakyat. Nah, teologi misi Nommensen berfokus pada pembaruan hidup tanpa merusak sistem tradisional, menunjukkan solidaritas dengan masyarakat Batak. Nommensen mengembangkan eklesiologi kontekstual yang menghargai adat Batak. Ia membentuk konsep huria atau komunitas dengan menempatkan penatua awam sesuai struktur sosial. Sekolah-sekolah didirikan untuk kemajuan, awalnya terbuka bagi semua anak, lalu dibatasi untuk yang sudah dibaptis. Didirikan sekolah kateketik di Pansur Napitu pada tahun 1877 yang menjadi seminari, menunjukkan pentingnya adaptasi budaya, pendidikan, dan integrasi sosial dalam misi. Nah, HKBP tumbuh sebagai Volkskirche, memiliki 1.800 anggota pada wafatnya Nommensen pada tahun 1918. Kekristenan masuk ke Batak Tapanuli melalui misi RMG mulai pada tahun 1861. Awalnya sedikit, namun berkat Nommensen jumlah penganut melonjak menjadi 1.250 dalam satu dekade. Nommensen mendirikan gereja Damai Tarutung sebagai pusat pelayanan, sekaligus membangun sekolah dan layanan kesehatan sebagai agen transformasi sosial. Upaya Zending ini juga melahirkan sekolah misionaris dan penerjemahan Alkitab ke bahasa Batak. HKBP terbentuk pada tahun 1861 sampai 1864, menjadi gereja Lutheran terbesar di Batak Toba. HKBP mengadaptasi adat Batak dalam liturgi, pernikahan, baptisan, dan mengkodifikasinya lewat ruhut
Parsaoran pada tahun 1898 serta Patik Dohot Uhum pada tahun 1899. Denominasi lokal lain seperti GKPA dan GKI Sumut juga muncul. Di Karo, penerjemahan Alkitab dalam pelayanan sosial di bidang pendidikan serta kesehatan menciptakan hubungan harmonis antara Muslim dan Kristen. HKBP semakin kuat setelah Nommensen menjadi Eporus pada 1881 dan jemaat pun bersatu resmi pada tahun 1917. Lembaga seperti Seminari Pematang Siantar memperkuat kaderisasi, menjadikan gereja mandiri. HKBP aktif sebagai agen perubahan sosial melalui pelayanan sosial dan budaya, termasuk pertanian dan kesehatan, dan mereka hidup berdampingan dengan umat beragama lain sambil menghargai tradisi lokal. Nah, invasi Nazi ke Belanda pada tanggal 10 Mei 1940 berdampak besar bagi HKBP. Pemerintah Hindia Belanda menahan sekitar 60 misionaris Jerman, yaitu pendeta Dr. Suster. Akibatnya, pada Juli 1940, HKBP mengadakan sinode luar biasa dan dengan suara bulat memilih pendeta, yaitu Cassianus Sirait sebagai Eporus baru bersama stafnya. Pemerintah Hindia Belanda membentuk CRO atau Komisi for Rechtsverkeer in Oorlogsdienst untuk mengurus badan-badan yang kehilangan pimpinan, termasuk rumah sakit dan sekolah HKBP yang bersubsidi. Nah, Batak Nia Zending ditunjuk mengurus aset yang ditinggalkan misionaris Jerman. Namun, Batak Nia Zending ini menolak pimpinan HKBP yang baru. Mereka mencoba memecah belah HKBP, termasuk memisahkan distrik Angkola, serta membujuk guru-guru jemaat untuk hanya menjadi guru sekolah bersubsidi. BNZ ini juga menguasai rumah sakit, poliklinik, dan semua sekolah bersubsidi, serta melarang kantor Eporus baru menggunakan gedung bekas RMG. Nah, teman-teman, HKBP juga terpaksa melanjutkan pelayanan tanpa dukungan, bahkan dihalang-halangi oleh BNZ atau Batak Nia Zending. Banyak pihak khawatir HKBP akan hancur. Namun, justru kesulitan ini memperkuat iman jemaat dan melahirkan pekerja gereja yang tangguh. Pada akhir abad ke-19, tanah Batak yang terisolasi di Sumatera Utara mempertahankan tradisi dan spiritualitas asli mereka dengan Danau Toba sebagai pusat. Nah, kekristenan masuk dengan beberapa keunikan. Inisiatif misi asing yang beragam, yaitu misionaris baptis Inggris, Richard Nathaniel, aktif sejak 1820-an. Disusul Munson dan Liman dari Amerika, namun mereka meninggal pada 1834. Namun misi RMG dari Jerman yang dipimpin oleh Nommensen sejak 1891 paling signifikan. Nah, tantangan islamisasi dan konflik padri. Misi Kristen sulit masuk ke Batak Selatan atau Angkola Mandailing karena pengaruh islamisasi padri dari Minangkabau, sehingga lebih sukses di Batak Toba dan Utara. Nah, tanggapan masyarakat lokal, Sahala dan Hamazuan, masyarakat Batak menerima Kristen sebagai jalan mencapai Sahala atau kekuatan status dan Hamazuan atau kemajuan, bahkan hanya ajaran baru. Nah, adaptasi budaya dan bahasa, misionaris terutama Nommensen mempelajari bahasa Batak, menerjemahkan Alkitab dan menghormati tradisi lokal dan mempercepat penerimaan. Perkembangan gereja lokal mandiri. Misi ini melahirkan gereja-gereja Batak yang kuat seperti HKBP di Toba dan GBKP di Karo dengan kepemimpinan lokal yang solid. Perubahan sosial dan identitas. Kekristenan membawa dampak besar pada pendidikan, kesehatan, dan struktur sosial, bahkan menjadi bagian penting dari identitas modern masyarakat Batak dengan jemaat yang erat dan gereja dikenal sebagai HKBP. Arab merupakan agama terbesar kedua yang dianut oleh etnis Mentawai, Batak, Tionghoa, dan Nias. Masuknya agama Kristen dimulai sejak abad ke-17 oleh misionaris Belanda dan Inggris. Namun, tidak efektif karena kuatnya pengaruh Islam dan adat Minangkabau yang berlandaskan falsafah.
Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Upaya misi melalui sekolah, rumah sakit, dan pendekatan sosial seperti pernikahan banyak mengalami penolakan. Tokoh seperti Buya Hamka berperan besar dalam mempertahankan dominasi Islam. Gereja Katolik berkembang di kota seperti Padang sejak tahun 1960, terutama melalui kedatangan transmigran Jawa dan Batak, walaupun masyarakat Minangkabau tetap mayoritas Muslim. Di Mentawai, misi Katolik dan Protestan berkembang sejak tahun 1901 melalui dialog budaya dengan kepercayaan lokal Arab Sibulungan. Peran keluarga sangat penting dalam mempertahankan iman Kristen di tengah pluralisme budaya. Nah, penyebaran kekristenan juga terjadi melalui transmigrasi dan migrasi tenaga kerja dari Ambon, Manado, dan Jawa. Hal ini menciptakan komunitas Kristen di wilayah seperti Pasaman Barat, dan Mentawai dengan ciri keberagaman etnis. Nah, tantangan besar bagi misi Kristen adalah perlawanan dari gerakan Padri pada tahun 1818 hingga tahun 1837 dan kebijakan kolonial yang membatasi aktivitas sending. Namun, para misionaris tetap berupaya kontekstualisasi budaya, misalnya menerjemahkan Alkitab ke bahasa lokal dan menjalin relasi yang baik dengan pemimpin adat. Yang berikut Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan atau GKSBS. GKSBS ini lahir pada awal abad ke-20 sebagai dampak dari gelombang migrasi besar orang Jawa ke Sumatera Selatan yang dipicu oleh kebijakan etiske politik dari pemerintah kolonial Belanda serta program transmigrasi setelah kemerdekaan Indonesia. Pada mulanya, kehidupan para migran berlangsung damai, tetapi meningkatnya jumlah penduduk kemudian menimbulkan persoalan terkait dengan kepemilikan lahan. Sekitar 95% anggota GKSBS berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang membentuk satu gereja di mana mereka menyatukan 5 latar belakang gerejawi yang berbeda. Dorongan spiritual dari para migran Kristen Jawa mendorong sinode gereja-gereja Kristen Jawa atau yang disebut dengan Sinode GKJ, mengutus misionaris ke wilayah Lampung pada tahun 1938 yang mendapat dukungan dari gereja Belanda di Palembang. Setelah Perang Dunia Kedua, dibentuklah Klasis Sumatera Selatan pada tahun 1952 yang menjadi wadah pengorganisasian gereja melalui pertumbuhan jemaat secara alami, kedatangan transmigran baru, dan gelombang pertobatan massal pasca 1965. Para misionaris asal Jawa memainkan peran kunci walaupun pada beberapa masa gereja mengalami kekurangan tenaga pelayan. GKSBS juga dikenal aktif dalam pelayanan sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, serta advokasi bagi petani transmigran. Dalam dimensi sosial, GKSBS menunjukkan kepedulian di bidang diakonia umum, pendampingan bagi tahanan politik, advokasi hak-hak petani, pengembangan komunitas lokal, dan pemberdayaan ekonomi warga. Setelah sebelumnya bergantung pada bantuan dari Belanda, GKSBS ini berhasil menjadi gereja yang mandiri pada tahun 1987. Kini, gereja ini memiliki puluhan jemaat dengan jumlah anggota yang cukup besar dan terus memperkuat struktur organisasinya serta membentuk identitas yang kokoh di Sumatera Selatan. Anggotanya juga berupaya menerapkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan sosial. Kehadiran GKSBS memiliki peran besar dalam perkembangan kekristenan di Sumatera Selatan yang berakar dari pengutusan misionaris GKJ pada akhir 1930-an. Bersamaan dengan program transmigrasi ke daerah seperti Lampung dan Bengkulu. Jemaat-jemaat awal yang terdiri dari orang Jawa dan Batak
mulai membentuk persekutuan ibadah sederhana di Metro dan Palembang sejak tahun 1937 hingga tahun 1938. GKSBS secara resmi berdiri sebagai gereja mandiri pada tanggal 6 Agustus 1987 dan menyusun tata gerejanya pada tahun 1996. Perkembangannya sangat pesat di kawasan transmigrasi seperti Air Sugihan, Metro, dan Palembang. GKSBS ini menjadi gereja multikultural yang menjangkau berbagai kelompok etnis, tidak terbatas pada orang Jawa. Semangat keberagaman ini tercermin dalam logo gereja dan berbagai bentuk pelayanan sosial yang inklusif, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya sebagai lembaga keagamaan saja, GKSBS juga berfungsi sebagai agen pembangunan sosial yang mendorong integrasi lintas budaya dan semangat pluralisme, menjadikannya elemen penting dalam penyebaran kekristenan di Sumatera Selatan. Keunikan pertumbuhan agama Kristen di wilayah ini ditandai dengan penyebarannya melalui jalur pesisir dan perkebunan yang dibawa oleh para pekerja migran, baik itu dari etnis Tionghoa maupun etnis Jawa pada masa penjajahan Belanda. Palembang menjadi titik awal perkembangan tersebut. Pengaruh kolonial Belanda dan misi dari luar negeri termasuk Jerman sangat terlihat dalam pembangunan berbagai fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan lembaga kesejahteraan sehingga agama Kristen identik dengan pendidikan dan kemajuan sosial. Nah, walaupun hidup sebagai minoritas di tengah dominasi Islam, Palembang juga dikenal sebagai pusat Islam tertua di Indonesia, di mana komunitas Kristen mampu hidup berdampingan secara harmonis sambil mempertahankan identitas mereka. Keragaman etnis dalam komunitas ini seperti Batak, Tionghoa, Nias, Jawa, dan masyarakat lokal Palembang tercermin dalam penggunaan berbagai bahasa dalam kegiatan ibadah. Nah, untuk itu upaya kontekstualisasi misi Kristen juga terlihat melalui penggunaan bahasa Melayu Palembang dalam ibadah serta pengadopsian unsur budaya lokal lainnya. Kontribusi nyata dalam bidang pendidikan dan pelayanan sosial, termasuk pendirian sekolah, rumah sakit, dan pantai asuhan, dapat menjadikan gereja Kristen sebagai bagian penting dalam pembangunan masyarakat setempat. Saya akan menjelaskan tentang kekristenan dan agama lokal. Sebelum Kristen, agama Batak kuno, si Pelebegu dianut Parnawi, yang percaya Kompu Mulajadi, Nabolon, dan Debata Natolu. Seluruh hidup masyarakat Batak diatur oleh adat yang sakral, menjadi pedoman hidup dan jalan keselamatan. Pelanggaran adat dipercaya membawa kutukan. Adat mengikat individu, komunitas, dan nenek moyang, menjaga keharmonisan dan masih dihormati meskipun banyak Batak telah memeluk agama lain atau merantau. Selanjutnya, Kristen masuk ke tanah Batak awal abad ke-19 melalui misionaris Inggris dan Belanda, namun awalnya ditolak. Keberhasilan baru tercapai dengan kedatangan misionaris Jerman L.I. Nommensen yang menggunakan pendekatan budaya dan adat. Ia mendekati kepala kampung dan marga sehingga konversi pemimpin diikuti masyarakatnya. Proses kekristenisasi ini menghadapi konflik, namun dengan menghargai adat, Kristen diterima dan berkembang pesat. Gereja Batak bahkan memperkuat identitas marga dan adat. Jadi, masuknya Kristen tidak menghapus adat, melainkan beradaptasi dan berjalan berdampingan, menjadikan adat